Perkenalkan, nama saya Sofyan Agung. Saya di sini akan menjelaskan pengertian array. Array adalah suatu struktur data yang dapat menyimpan sejumlah elemen data dengan tipe yang sama di dalam suatu variabel. Elemen-elemen tersebut dapat diakses melalui indeks atau posisi mereka dalam array. Dalam program di atas, string nama mendefinisikan sebuah array bernama nama yang menampung hingga 100 string nama mahasiswa. Program dimulai dengan mendeklarasikan array nama yang digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa. Selanjutnya, variabel batas digunakan untuk menentukan berapa kali pengguna harus memasukkan nama mahasiswa. Pengguna diminta untuk memasukkan batas melalui input. Program menggunakan loop for untuk meminta input nama mahasiswa sebanyak batas kali. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan input nama mahasiswa. Input nama mahasiswa tersebut akan disimpan ke dalam array nama. Setelah selesai meminta input, layar konsol dibersihkan menggunakan sistem kelas untuk memberikan tampilan yang lebih bersih. Kemudian program akan mencetak data berupa nama mahasiswa. Berikut contoh program ini. Saya akan memasukkan batas 3. Nah, mahasiswa yang keluar akan menjadi 3 baris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang function. Function adalah blok kode yang terpisah yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Function memungkinkan Anda untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terorganisir, dan mudah dimengerti. Setiap function memiliki fungsi atau pekerjaan yang dilaksanakan ketika fungsi tersebut dipanggil. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel glob nilai dan nama. Fungsi fx meminta pengguna untuk memasukkan nama dan nilai barang menggunakan sin nilai nama. Fungsi gx dan hx digunakan untuk menampilkan pesan bahwa barang sedang dikemas dan dikirim. Fungsi utama main memanggil fungsi fx untuk input nilai nama dan nilai. Program melakukan pengecekan kondisi jika nilai barang lebih dari atau sama dengan 80, maka panggil fungsi gx dan hx serta tampilkan kesimpulan barang berhasil dikirim dan dikemas. Jika tidak, tampilkan kesimpulan pesanan gagal dikirim atau dikemas. Berikut contoh program ini. Saya akan menginput nilai nama barang kaos. Saya akan memasukkan input nilai barang 80. Output yang keluar akan seperti ini. Kaos sedang dikemas, kaos sedang dikirim, kesimpulannya barang berhasil dikirim dan dikemas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percabangan. Percabangan dalam pemrograman adalah struktur kendali yang memungkinkan eksekusi program beralih ke blok kode tertentu berdasarkan suatu kondisi atau ekspresi logika. Dalam program ini, percabangan digunakan untuk menentukan kategori nilai mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel nilai
sebagai integer. Pengguna diminta untuk memasukkan nilai melalui input keyboard. Dilakukan percabangan menggunakan statement if, else, if, dan else untuk menentukan kategori nilai. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka nilai yang dicetak nilai A lulus. Jika nilai yang dimasukkan kurang sama lebih dari sama dengan 50, maka nilai yang dicetak B lulus. Jika nilai yang dimasukkan di bawah 50, maka nilai tanda C tidak lulus. Berikut contoh program ini. Saya akan memasukkan nilai 80. Maka nilai Anda lulus. Kemudian saya akan memasukkan nilai 50. Maka nilai Anda B lulus. Jika saya memasukkan nilai 20, maka nilai Anda C tidak lulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan. Perulangan atau loop adalah struktur kendali dalam pemrograman yang memungkinkan suatu blok kode dijalankan secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Ada beberapa jenis perulangan di bahasa C++, seperti for, while, dan do while. Dalam program ini, saya menggunakan perulangan for dengan kondisi yang selalu benar, sehingga membuatnya menjadi loop tak terbatas atau infinite loop. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel string loop untuk menyimpan input pengguna, menampilkan pesan state A untuk menunjukkan posisi awal program, memulai perulangan for yang tidak memiliki batasan sehingga menjadi infinite loop. Di dalam loop, program meminta pengguna untuk memasukkan apakah ingin kembali ke state A atau tidak. Program membaca input pengguna dan memeriksa apakah input tersebut bukan Y. Jika bukan Y, maka program keluar dari loop menggunakan statement read. Setelah keluar dari loop, program menampilkan pesan finish. Program mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program telah dijalankan dengan sukses. Berikut contoh program ini. Saya memasukkan input Y. Maka program akan terus berulang. Ketika saya menginputkan selain Y, maka program akan finish.